Baru itu masuk ketika pemerintahan Presiden Soekarno yang dimulai pada tahun 1966 pada tanggal 11 Maret 1996 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pasti ada yang membuat atau yang membedakan antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama. Nah, jadi pada Indonesia sudah merdeka, ya, Indonesia itu sebenarnya kan belum benar-benar merdeka dari penjajahan. Ya, karena pada saat itu ketika Indonesia sudah merdeka pada tanggal 1945, pada tahun 1947 pun Belanda masih datang ke negara Indonesia dalam artian mereka ingin menjajah kembali. Tapi ya memang akhirnya berhasil dimundurkan, ya, dimundurkan oleh yang pada saat itu Indonesia sudah membuat yang namanya agresi militer pertama, ya, atau disebut juga kalau sekarang lebih terkenalnya dengan istilah TNI. Ya, jadi pada saat itu memang sudah didirikannya sebuah bahasanya seperti bukan organisasi juga ya, seperti kelembagaan untuk Indonesia supaya Indonesia itu tidak terjerat atau Indonesia kembali aman. Ya, jadi pada saat itu memang Belanda pun ingin menyerang, ingin mengambil lagi kekuasaannya di Indonesia, dan pada saat itu Belanda juga ingin merebut kembali Irian Jaya atau Trikora dalam NKRI. Jadi dulu Irian Jaya karena jauh ya, jauh dari pusat pemerintahan, karena pusat pemerintahan pada saat itu memang berada di Batavia, ya. Batavia kalau sekarang sudah menjadi namanya Jakarta, ya karena terlalu jauh, ya, akhirnya ingin diambil oleh negara Belanda. Dan memang pada saat itu juga Indonesia mengalami sedikit masalah atau mengalami kontroversi dengan Malaysia. Ya. Jadi memang saat itu Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena masih banyak negara-negara lain yang ingin merebut. Nah, jadi Indonesia itu memang disebut sebagai negara yang kaya raya akan segala jenis rempah-rempahan. Yang rempah-rempahannya itu memang tidak ada di negara-negara Eropa. Ya, dan pada masa ini juga, pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, Indonesia tidak bergabung dengan atau Indonesia tidak berkiblat kepada kebudayaan Barat, ya. Tapi mereka itu lebih kepada atau Indonesia itu lebih condong kepada Uni Soviet dan negara Cina. Itu. Nah, kemudian keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Jadi pada masa pendidikan Islam pada masa Orde Lama itu memang berbeda ya, berbeda dengan pendidikan Islam yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, contohnya, jadi pada masa Orde Lama pun sudah ada yang namanya perkembangan dan pembinaan madrasah. Ya, jadi itu kalau untuk pendidikan-pendidikan yang bercorak pondok pesantren, mereka itu masih bersumber dasarnya itu masih bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi kalau perkembangan dan pembinaan pada lembaga madrasah itu agak berbeda. Ya, jadi perkembangan madrasah pada saat itu memang tidak lepas perannya dari Departemen Agama. Jadi pada saat itu memang sudah ada Departemen Agama yang mengangkat posisi madrasah, ya, sehingga madrasah ini mengalami atau memperoleh perhatian dari banyak kalangan.
Dan ini pun ada tokoh-tokoh agama yang mempelopori berdirinya madrasah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Mahmud Yunus. Itu tidak lepas dari perhatian atau tidak lepas dari ya perhatian dari mereka. Nah, madrasah ini memang sudah diakui juga oleh lembaga pada tahun 1950. Tapi ada perbedaannya antara pendidikan madrasah dengan pendidikan yang bercorak umum. Contohnya seperti madrasah itu harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam selama 1 minggu, di samping dengan pelajaran-pelajaran umum. Berarti nggak jauh beda ya dengan saat ini. Saat ini memang seperti MI atau MTS atau MA, mereka ada unsur pendidikan agamanya, ada unsur pendidikan umumnya. Ya, nanti dalam 1 minggu pun ada ketentuannya berapa jam untuk mata pelajaran agama. Ya, kalau di MI, MTS, Alia, mata pelajarannya banyak ya. Ada Al-Quran hadis, kemudian ada sejarah kebudayaan. SKI sekarang masih ada nggak? Sejarah kebudayaan. Ada yang pernah sekolah di MI atau MTS, MA? MA deh, MA. SKI masih ada nggak pada saat itu? Ada, Ibu. Masih, Ibu. Masih ya? Ya. Oke, masih ya. Karena kemarin kan ada cetusan ya bahwa SKI itu ingin dihapus dari mata pelajaran, sebagai salah satu mata pelajaran itu ingin dihapus ya, SKI, untuk SKI. Kalau kemarin masih ada berarti ya SKI, kemudian fikih, kemudian akidah akhlak, ya itu masih banyak ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada masa Orde Lama yaitu ada ketentuannya. Seminggu itu harus mendapatkan 6 jam untuk pelajaran agama di samping dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Nah, selain itu, jenjang pendidikan pada sistem madrasah itu pun juga dibagi menjadi 3 jenjang. Sama seperti kita ya, ada MI, MTS, ada MA. Nah, tetapi kalau untuk di Orde Lama sebutannya beda. Ada madrasah ibtidaiyah, lamanya pun juga 6 tahun. Kemudian madrasah sanawiyah pertama, itu selama 4 tahun, dan madrasah sanawiyah atas, pendidikannya itu selama 4 tahun. Ya. Jadi kalau dulu itu madrasah sanawiyah pertama dan madrasah sanawiyah atas. Tetapi kalau sekarang istilahnya sudah menjadi MTS atau madrasah sanawiyah, dan MA yaitu madrasah aliyah. Selain itu, kurikulum madrasah pun terdiri dari 1/3 pelajaran agama dan sisanya itu adalah pelajaran umum. Jadi masih sama atau ya masih lebih banyak pendidikan umumnya, karena pendidikan agamanya itu hanya 1/3 dari pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, rumusan kurikulumnya pun juga bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, nah, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum. Nah, kebijakan itu untuk menjawab pesan tidak baik yang melekat kepada madrasah. Ya, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan capaian tingkatnya atau pencapaian tingkatnya itu tidak sama atau tidak bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Ya pasti kalian yang masuk ke MA itu juga merasakan ya, MA, MTS, dan satunya MI, Madrasah Ibtidaiyah, ya lebih banyak pelajaran umumnya atau pelajaran agamanya. Agamanya. Banyak agamanya. Ini MA-nya yang di pondok atau MA dia berdiri sendiri.
Karena beda. Saya aliyah, tapi aliyah saya di pondok. Jadi ada tambahan materi atau ada tambahan mata pelajaran nahwu, shoroh, kemudian tajwid. Itu dipisah antara akidah dengan akhlak. Gitu. Ya. Nah, biasanya kalau madrasah aliyah yang di dalamnya itu dia ikut ke dalam pondok pesantren, memang mata pelajarannya itu lebih didominasi oleh pendidikan agama. Ya. Tapi jika madrasah aliyahnya itu dia berdiri sendiri, ya di bawah naungan Departemen Agama, dia itu ada beberapa sekolah yang memang seimbang antara pelajaran agama dengan pelajaran umumnya. Ada juga yang memang pelajaran agamanya itu agak lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran umum. Contohnya seperti adik saya, dia masuk di MAN, Madrasah Aliyah Negeri MAN 4, MAN 4 yang di Pondok Pinang, itu lebih banyak atau lebih dominannya itu adalah pelajaran-pelajaran umum timbang pelajaran agama. Seperti itu. Jadi beda-beda. Sesuai dengan kebijakan sekolah, dia itu mengikuti kurikulum mana ini? Kurikulum dari Departemen Agama kah? Atau dia itu membuat sebuah kurikulum sendiri. Nah, jadi itu ya untuk membedakan. Jadi madrasah ini memang didirikannya juga untuk para orang tua yang ingin anaknya itu masuk sekolah, tetapi sekolahnya itu ada pelajaran agamanya. Berbeda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum itu kan ada pelajaran agama, ya kan? Tapi dia dijadikan satu menjadi pendidikan agama Islam. Dan biasanya itu dalam 1 minggu paling banyak mendapatkan mata pelajaran agamanya hanya 3 jam per minggu. Itu beda. Kalau 3 jam per minggu, ini saya bilang 3 jam itu bukan 1 jamnya 60 menit ya. Disesuaikan. Kalau SD 1 jamnya itu adalah 35 menit. Kalau untuk SMP dia itu 40 menit dan untuk SMA dia 45 menit. Hitungannya seperti itu ya maksudnya. Maksudnya 3 jam, 6 jam, 9 jam itu seperti itu. Jadi bukan 1 jam itu adalah 60 menit. Seperti itu. Nah, setelah itu perkembangan madrasah itu cukup penting ya pada masa Orde Lama. Karena dengan berdirinya madrasah, maka berdirinya juga Madrasah Pendidikan Guru Agama atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Indonesia atau PHI. Nah, tujuan pendiriannya dua lembaga ini, lembaga PGA dan PHI itu adalah untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. Ya sebenarnya sih kalau PGA ini sudah ada ya sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Ya, tapi adanya itu di daerah Minangkabau. Seperti itu. Ya. Kemudian sejarah pengembangan dari PGA dan PHI ini bermula dari program Departemen Agama yang secara teknis ditangani oleh bagian pendidikan pada tahun 1950. Dan dari lembaga ini, mereka juga membuka 2 lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan, seperti Sekolah Guru Agama Islam atau SGAI, Sekolah Guru Agama Islam. Nah, untuk SGAI ini terdiri dari 2 jenjang. Yang pertama itu ada jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun, dan ini hanya diperuntukkan untuk siswa atau tamatan dari SR, Sekolah Rakyat atau MI, Madrasah Ibtidaiyah. Dan ada juga jenjang jangka pendek yang ditempuh hanya selama 2 tahun. Tapi ini diperuntukkan untuk lulusan SMP. Ya.
atau madrasah sanawiyah. Kemudian ada juga Sekolah Guru Hakim Agama Islam SGHAI. Ini ditempuh selama 4 tahun. Nah, kalau untuk Sekolah Guru Hakim Agama Islam berarti sama ya seperti kita ya. S1 ditempuh selama 4 tahun. Kalau di IIKI itu ya karena memang kita nggak bisa memilih mata kuliah ya. Jadi kita sudah ditentukan SKS-nya sekian. Ya, kemudian untuk semester 1, 2, 3 mata kuliahnya sudah ditentukan. Ya, tapi kalau di kampus-kampus yang lain ya bisa dipercepat gitu ya. Bisa nanti 3 tahun sudah selesai atau 3,5 tahun sudah selesai. Tapi kalau untuk Sekolah Guru Hakim Agama Islam ini ditempuhnya itu selama 4 tahun dengan memiliki 4 prodi. Itu ada prodi guru kesastraan, ada prodi guru ilmu alam atau ilmu pasti, kemudian ada prodi guru agama dan ada prodi guru pendidikan agama Islam. Nah, itu. Kemudian selain perkembangan dan pembinaan madrasah, ada pula perkembangan perguruan tinggi Islam. Nah, ini resmi didirikan atau resmi dibangun oleh Departemen Agama pada tahun 1951 ya, dengan nama PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Kalau sekarang ya sudah menjadi UIN ya. Kalau sekarang sudah menjadi UIN. Jadi sebelum namanya UIN itu apa ya? Institut IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri. Ya, jadi sebelumnya itu bernamanya PTAIN, kemudian berubah menjadi IAIN, kemudian yang terakhir sekarang itu berubah menjadi UIN. Nah, sekolah ini bertujuan sebagai sekolah latihan. Ya, sebenarnya sekolahnya itu didirikan untuk latihan bagi para pejabat yang berdinas di pemerintahan atau yang akan bekerja di dalam Kementerian Agama atau Departemen Agama. Selain itu untuk mengajarkan agama Islam di sekolah. Nah, kemudian pada tahun 1960 PTAIN ini dan ADIA, jadi didirikannya dua ya, ada PTAIN dan juga ada ADIA atau Akademis Dinas Ilmu Agama yang didirikan pada tahun 1957. Tetapi pada tahun 1960 itu digabungkan menjadi satu ya, dari PTAIN dan ADIA ini dijadikan satu dan diubah namanya menjadi PTAIN. Jadi ada sejarahnya perubahan nama-namanya itu. Nah, selain itu pendidikan agama Islam di sekolah umum, materi pendidikan agama Islam di madrasah, kemudian di perguruan tinggi, dan sekarang di pendidikan agama Islam di sekolah umum. Ini sudah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1954 ya, dan hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Jogja. Jadi memang belum semua sekolah. Ya. Nah, ketetapan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum itu berbeda. Ya. Jadi kalau pendidikan agama yang berada di sekolah umum, jadi sama ya prosesnya itu atau berlangsung selama 6 tahun ya pendidikannya. Tapi kalau untuk di sekolah umum itu pendidikan agama hanya diberikan di kelas 4. Sekolah rakyat selama 2 jam per minggu. Jadi lebih sedikit ya. Kalau tadi itu di madrasah 6 jam per minggu. Kalau untuk sekolah umum pendidikan agama Islam yang diberikan itu adalah 2 jam per minggu.
dan hanya boleh diberikan dimulai atau dari kelas 4 saja. Kelas 4 sekolah rakyat. Jadi dulu tuh bukan sekolah dasar ya, tapi namanya sekolah rakyat. Tetapi jika di lingkungan-lingkungan istimewa seperti dekat dengan keraton, kemudian sekolah-sekolah yang ada di situ ya, atau siswa-siswa yang ada di situ tuh merupakan siswa-siswa dari para kiai, para ulama, tokoh-tokoh penting ya. Pendidikan agama itu bisa dimulai atau boleh diberikan dari kelas 1 ya, dan jam pelajarannya pun boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tetapi dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umum atau pendidikan umumnya itu tidak boleh berkurang dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya, yang dimana pendidikan agamanya itu diberikan mulai kelas 4. Jadi banyak peraturannya, banyak ketentuan-ketentuannya. Ya, selain itu di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas itu atau tingkat atas untuk umum maupun kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. Kalau sekarang sudah berkembang, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Kemudian nanti ditambah dengan ekskul rohis atau ekskul keagamaan. Kalau di sekolah-sekolah umum itu biasanya pendidikan agamanya itu lebih banyak di ekskul. Ya, selain itu pendidikan agama diberikan kepada murid sebanyak 10 orang dalam satu kelas. Jadi tidak semua murid itu, kalau di sekolah rakyat ya, kalau di sekolah umum itu tidak bisa menikmati atau tidak bisa mendapatkan pendidikan agama. Tapi hanya dibatasi, hanya diberikan kepada 10 orang murid dalam satu kelas dan harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya. Selain itu pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama semuanya ditanggung oleh Departemen Agama. Jadi lebih enak sekarang ya, istilahnya kita bisa memilih kita mau masuk ke mana. Ya, kalau kita mau masuk ke sekolah umum kita bisa lihat ya, orang tua bisa lihat. Oh ini pendidikan agamanya dalam 1 minggu mendapatkan sekian jam. Nah, tapi ekskul-ekskulnya, ekskul yang mendukung untuk pengetahuan agama Islamnya banyakkah atau tidak? Ya, tapi kalau dulu itu semuanya dibatasi. Oke, kalau pendidikan diniyah pondok pesantren itu pelopor salah satu pelopor, bukan salah satu, tapi pelopor penggerak kemerdekaan Indonesia itu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainal Mustafa dan lain-lain itu sudah mendirikan pondok pesantren. Nah, dari pondok pesantren yang dipimpin oleh beliau lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh dan menjadi pelopor penggerak kemerdekaan. Ya, jadi kalau pondok pesantren itu memang perkembangannya mengalami pasang surut ya dalam pengembang misi. Visi misinya, visi misi pondok pesantren itu semuanya hampir sama, yaitu sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang agama. Nah, kemudian pada tahun 1950 sampai 1965 pondok pesantren ini mengalami fase stagnasi. Ya, atau fase berhenti dalam hal ini karena kiai yang pada saat itu disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh elemen masyarakat itu ya terjebak pada percaturan politik. Nah, di sini makanya kemarin sudah saya bahas sedikit ya antara Muhammadiyah dengan NU. Kalau Muhammadiyah mereka pure untuk pendidikan agama Islam. Dia tidak mau mencampur adukan politik dengan agama. Nah, tetapi pada saat itu NU atau Nahdlatul Ulama memang pada saat itu terpecah menjadi 2 kubu. Ya,
Ada yang mereka itu ikut ke politik, ada yang tetap untuk agama. Tapi saya baca lagi itu memang ada tokoh yang mencampurkan antara politik dengan agama. Seperti itu. Ya. Jadi pada tahun 1950 sampai 1965 ini kiai itu yang istilahnya itu yang disimbolkan oleh masyarakat bahwa mereka itu orang yang paham tentang agama, orang yang tidak ingin mencampur antara politik dengan agama. Nah, di situ dia terjebak dalam percaturan politik atau terjebak dalam arus politik yang memang pada saat itu mulai memanas, ya. Yang ditandai dengan bermunculannya partai politik yang bernuansa Islam. Dari situ. Contohnya pada tahun 1955 lahirnya partai politik NU yang mewakili warga Nahdiyah. Nah, partai politik ini dikatakan mempresentasikan dunia pondok pesantren. Nah, karena dikarenakan sebagian besar pengurus dari partai politik ini ya adalah kiai-kiai yang mempunyai pondok pesantren seperti itu. Oke, itu untuk orde baru ya, orde lama sorry. Nah, untuk orde baru tadi sudah saya sampaikan juga ya, kalau orde baru itu dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan ke presiden dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, peralihan dari orde lama ke orde baru ini membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Ya. Jadi pada dasarnya itu orde baru adalah suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi oleh PKI yang dianggap telah menyelewengkan Pancasila. Nah, PKI ini kan muncul di akhir masa pemerintahan orde lama. Jadi pada masa akhir pemerintahan orde lama itu mulai banyaknya tokoh-tokoh PKI ya yang oleh karenanya muncullah orde baru. Ya, orde baru untuk menguatkan apa itu Pancasila. Ya. Nah, sebenarnya dalam pembuatan rumusan-rumusan Pancasila pun itu mengalami berbagai macam perubahan. Contohnya terutama di sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ada yang masih ingat Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini jangan lupa ya Pancasila. Nanti kalau nggak hafal Pancasila dikiranya bukan nasionalisme. Kalau dulu kita setiap hari Senin pagi selalu upacara. Ya kalau sekarang ya karena kondisi seperti ini ya nggak bisa upacara. Ya, seperti itu. Nah, untuk sila pertama pun itu banyak sekali perubahan. Karena kan pada saat itu memang ada beberapa tokoh-tokoh kiai yang diundang untuk perumusan Pancasila, ya kan? Nah, untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum ketuhanan yang Maha Esa, apa bunyinya? Apa ada yang pernah baca sejarahnya enggak? Belum, Ibu. Belum ya? Jadi memang ketika perumusan Pancasila, terutama untuk sila pertama, sebelum yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bunyinya itu adalah saya lupa kalimat depannya. Pokoknya itu kurang lebih seperti berimanlah kepada Allah yang Maha Esa. Nah, tapi kan pada masa itu ya masyarakat Indonesia bukan hanya atau penduduknya bukan hanya umat Islam saja ya, tetapi berbagai macam suku,
budaya, dan agama. Nah, oleh karenanya itu berdebat tuh agak lama itu. Saya juga udah lama nggak baca bukunya lagi ya. Kurang lebih ada mungkin selama 1 tahun untuk membahas rumusan-rumusan Pancasila, terutama untuk sila yang pertama, tapi akhirnya diubah. Jadi ada perubahan yang untuk sila pertama, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pada saat itu memang PKI itu kan mereka tidak berpedoman sesuai dengan Pancasila. Ya, kita bukan konteksnya bukan berbicara tentang Islam ya, tetapi berbicara konteksnya mengenai umat, bukan umat lagi ya, masyarakat Indonesia yang di mana di sana banyak suku budaya yang beragam ya. Jadi PKI di sini itu dianggap itu telah menyelewengkan Pancasila, tidak sesuai dengan butir-butir Pancasila. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada saat itu 7 jenderal yang mereka itu dibunuh tanpa alasan yang jelas. Berarti kan di situ tidak ada ya sila keduanya yang tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada. Selain itu memang PKI pada saat itu yang tidak atau yang tidak setuju dengan sesuai ya keyakinan yang dibawa oleh PKI semua dibunuh. Nah, oke, kita kembali lagi ke Orde Baru ya. Nah, Orde Baru itu juga memberikan corak bagi pendidikan agama Islam ya. Karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional. Ya. Kemudian ada juga kebijakan baru yaitu murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya. Ya. Kalau dulu kan seperti itu ya. Nah, pada masa Orde Baru itu menjadi semua murid wajib mengikuti pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, itu. Jadi ada perbedaannya. Kalau dulu pada masa Orde Lama hanya 10 siswa dalam satu kelas yang diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran agama. Nah, sedangkan kalau pada masa Orde Baru ini semua siswa diwajibkan. Jadi tidak ada lagi ya perbedaan di antara mereka. Nah, tetapi memang ya kebijakan dari Orde Lama itu memang ada yang bagus ya. Memang ada yang bagus, ada yang memang agak membatasi pergerakan masyarakat ya. Kalau pada masa Orde Lama media diperbolehkan untuk mengkritik atau memberikan masukan kepada pemerintahan. Tapi pada masa Orde Lama itu semua dibatasi. Kebebasan berbicara itu semua dibatasi. Ya. Kemudian kalau dulu pada masa Orde Lama sekolah itu ya sekolah bajunya ya biasa, yang penting sopan seperti kemeja. Kalau laki-laki memakai celana, kalau perempuan memakai rok. Ya. Nah, kalau sekarang ya kalian juga mengalaminya ya. SD, SMP, SMA itu menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Ya. Jadi penetapan warna seragam pun juga sudah terjadinya pada masa Orde Baru. Jadi mau apa? Oh, ayo. Ayo. Selain itu kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi kalau dulu pada masa Orde Lama itu pemerintahan tidak mau bergabung atau tidak mau ke blok barat ya. Tapi pada masa Orde Baru, tadi Orde Lama ya. Orde Baru itu mau bergabung, sudah mau bergabung dengan PBB dan mulai bergabung. Jadi gini, sorry. Jadi gini ya. Jadi kan dulu
PBB sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Jadi pada masa pemerintahan Soekarno ya, pada tanggal 7 Agustus 1965 itu Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yang menyebabkan Indonesia itu terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Ya, tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia itu sudah resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Karena kan memang pada saat itu karena Indonesia masih proses awal merdeka ya. Jadi pastinya tuh membutuhkan bantuan ya atau membutuhkan saran dari negara-negara yang bergabung dalam anggota PBB. Selain itu, Indonesia pun pada tahun 1965, mereka itu kan terjadi konfrontasi ya antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Nah, untuk memulihkan hubungan diplomatik ini dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, dan Mal itu untuk Singapura, dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 yang bertepatan di Jakarta. Nah, untuk untuk politiknya sendiri, jadi kan Orde Lama itu kan banyak sekali organisasi-organisasi politik seperti Partai NU, kemudian Pak Mursi, ada PSII, ada Partai Katolik, ada Partai Nasional Indonesia. Nah, partai-partai tersebut disederhanakan. Ya. Contohnya seperti Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Pak Mursi, Partai Perti, dan Partai PSII yang bercorak partai-partai Islam itu digabung menjadi satu di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, sedangkan untuk seperti Partai Nasional Indonesia, dan Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo itu dijadikan satu atau bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ya, dan selain itu ada juga satu partai politik yang dia berdiri sendiri, yang memang pada saat itu partai politik ini sangat kuat, yaitu Golkar atau Golongan Karya. Saya masih ingat ini karena saya masih kecil. Jadi memang 3 partai politik itu ada ya, ada P3, ada PDI, sekarang PDIP ya, dulu itu PDI, dan ada juga Golkar. Memang Golkar itu sangat kuat. Jadi ada setiap kali pemilihan pasti selalu Golkar ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga dwi fungsi ABRI, ya. Dwi fungsi ABRI itu adalah peran ganda dari ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Selain itu sebagai kekuatan sosial politik. Ya. Kalau sebagai kekuatan sosial politik, ABRI ini diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu, ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru itu sangat dominan. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ini juga dikenal ada yang namanya P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Dan semua organisasi itu tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan juga penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Nah itu. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya pada masa Orde Baru dan Orde Lama.
Nah, pada masa Orde Lama ini pun juga Indonesia mulai memperkuat kerjasama regional dan internasional. Contohnya seperti turut serta dalam pembentukan ASEAN, ya, dan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Selain itu mengirimkan kontingensi Garuda dalam misi perdamaian, kemudian ikut berperan dalam KTT Blok dan berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Selain itu, pemerintahan Orde Baru memiliki slogan. Slogannya itu fokus menunjukkan, slogannya ini fokus utamanya itu adalah pemberlakuan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan trilogi pembangunan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua itu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga itu adalah kestabilisan nasional yang sehat dan dinamis. Nah, seperti itu. Oke, itu tambahan dari saya. Ada yang ingin ditambah, yang ingin bertanya? Ya, ada faktor-faktor pendukung dan penghambat ya dalam pendidikan Islam di masa Orde Baru ya. Yang pertama itu adalah semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat Islam dan pemerintahan. Ya, jadi Orde Baru ini yang dibawahi oleh Presiden Soeharto itu yang berkuasa kurang lebih 32 sampai 33 tahun itu dibagi ke dalam dua bagian atau dua periode. Jadi selama 16 tahun pertama itu hubungan antara umat Islam dan pemerintahan Orde Baru itu memang dalam keadaan yang tidak harmonis, tegang dan saling curiga. Ya. Bahkan terkadang diwarnai konflik dan peristiwa berdarah. Ya, kalau kalian baca sejarahnya itu dulu ada yang namanya peristiwa Tanjung Priok. Ya, diduga ini dilakukan atau pembajakan pesawat ini diduga dilakukan oleh kelompok Islam garis keras yang berseberangan dengan pemerintahan. Tapi pada 16 tahun kedua atau 16 tahun terakhir itu hubungan politik antara umat Islam dan pemerintahan Orde Baru itu sudah mulai mencair, bahkan menunjukkan keadaan harmonis dan penuh pengertian yang mendalam. Ya, hal ini tuh terjadi dikarenakan perubahan yang semula bersifat ideologis politis menjadi bersifat kultural, yaitu pendekatan yang melihat Islam sebagai sebuah agama yang membawa misi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kemudian selain itu semakin membaiknya ekonomi nasional. Ya, jadi pada masa Orde Baru itu usaha pembangunan ekonomi menjadi primadona dan pilihan utama. Ya, dalam kaitan ini sumber daya alam Indonesia berupa minyak, kemudian hasil tambang dan lain-lainnya itu diberdayakan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga itu adalah semakin stabil dan amannya pemerintah. Jadi pada zaman Orde Baru itu Indonesia dikenal sebagai negara aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara. Nah, melalui program P4 tadi yang pedoman penghayatan dan pengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia tampak makin rukun dan damai. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang pada masa saat itu, karena saya mengalaminya ya, mungkin nanti kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian bagaimana sih dulu masa Orde Baru. Ya, dan pada masa Orde Baru itu tenang, aman, karena pemberitaannya pun juga jarang beritakan seperti ya konflik-konflik itu jarang sekali. Tapi ketika ya mulai tahun 1998 ya itu
mulai ya muncul yang namanya krisis moneter. Ya, krisis moneter yang pada saat itu ya masyarakat menjarah supermarket ya, kemudian mulai melawan pemerintahan gitu dan lain-lain. Ya, dan faktor penghambat dalam pendidikan Islam di Indonesia itu ya hampir sama ya. Pendidikan Islam itu dinilai memiliki problematika ya. Di samping kendala kualitas, relevansi, optimisme dan manajemen, pendidikan Islam itu justru terkukung dalam kemunduran, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan. Ya, sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam ya dibandingkan dengan non-Islam yang pada saat itu ya. Jadi pada saat itu memang negara-negara Islam itu mengalami kemunduran. Ya, jadi semenjak mundurnya dinasti Abbasiyah, ya memang bukan Indonesia, Islam itu belum mengalami yang namanya kemajuan dalam bidang pendidikan. Ya. Bahkan pendidikan itu apabila diberi label Islam, ya dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan. Ya, meskipun kalau sekarang itu sudah berangsur-angsur banyak ya lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan kemajuannya. Ya, sehingga seperti itu. Ya, pasti kalian sekarang sudah tahu juga ya atau sudah melihat banyak sekali lembaga-lembaga yang menggunakan Islam. Kampus-kampus banyak yang menggunakan nama Islam atau banyak mata pelajarannya itu atau mata kuliahnya itu mata kuliah keagamaan. Nah, pendidikan Islam yang dibanggakan pada perguruan tinggi yang beralma mater Islam sebenarnya merupakan solusi terhadap pendidikan sekuler. Tapi pendidikan Islam sekarang dipandang sebagai acuan keterbelakangan, bahkan simbol yang sering muncul di permukaan. Sehingga ketika seseorang berbicara masalah pendidikan Islam itu merupakan pendidikan yang hanya kalangan garis bawah, bahkan sering disandangkan dengan teoris. Ya. Nah, sesungguhnya atau padahal hal itu ya belum tentu benar ya, karena tidak ada lembaga pendidikan Islam yang merumuskan tujuannya untuk memproduk gerakan-gerakan kerasan. Nah, ini juga. Jadi pada saat itu memang banyaknya Islam atau banyaknya orang Islam yang beraliran keras, yang ikut ke dalam garis keras. Ya. Orang-orang Islam itu banyak yang dikatakan bahwa ya apa ya istilahnya, ya mereka itu orang yang kasar. Ya. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka seseorang boleh dibunuh. Nah, padahal dalam Islam sendiri itu tidak diajarkan seperti itu, ya kan? Jika Indonesia tidak ditantang atau tidak diajak untuk berperang, ya janganlah kita menghina atau membunuh orang lain. Itu kan sebenarnya salah, ya. Nah, tapi kondisi pada saat itu memang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, banyak pola kekerasan yang bersanding dan mengatasnamakan Islam. Ini yang makanya itu orang beranggapan pada saat itu bahwa Islam itu ya sebuah agama yang mundur ya, memiliki keterbelakangan seperti itu. Nah, dari sini juga muncul kesalahpahaman dari segi politik, kemudian dari segi sistem, proses, dan bahkan orientasinya. Ya, jadi atau dapat jika dibandingkan ya pendidikan Islam itu dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, yang pertama itu rumusan yang terlambat dan rumusannya itu terlambat dalam menanggapi kemajuan era sekarang dan akan datang, ya. Dan agama Islam itu hanya beroperasi pada bidang sosial dan humaniora saja. Jadi bidang sosial dan hubungan manusia saja.
Dan yang kedua itu adalah perubahan yang tidak bersifat esensial. Yang ketiga itu adalah berorientasi pada masa silam ketimbang masa depan. Jadi hanya melihat ke masa lalu aja nih, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah belum adanya profesional, ya belum profesionalnya dalam mengelola PTU Perguruan Tinggi Umum dan PTAIA Perguruan Tinggi Agama Islam. Dan ada permasalahan lainnya, yaitu bahwa sebagian besar lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia itu adalah ketidakmampuan lulusan itu untuk cepat beradaptasi dengan kebutuhan dunia modern, terutama lulusan-lulusan dari perguruan tinggi agama Islam. Nah, kondisi ini mengakibatkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia terus meningkat. Ya, jadi memang pada masa Orde Baru itu memang mindset yang ada pada saat itu adalah ketika kamu lulus dari sebuah sekolah kemudian perguruan tinggi, kamu akan mendapat sebuah pekerjaan. Jadi memang pada saat itu kurangnya hubungan sosial emosional antara guru dengan siswa. Jadi pada saat itu pun hukuman fisik itu sudah diperbolehkan. Ya, kalau saya baca pada saat itu di salah satu jurnal bahwa karena Soeharto itu adalah basicnya itu adalah ini ya ABRI ya di itu ya TNI ya. Jadi kalau TNI itu kan salah dikit kan yang dilakukan apa? Kekerasan. Kekerasan ya. Jadi pada saat itu juga diperbolehkan antara guru jika siswanya itu melakukan kesalahan itu boleh dihukum secara fisik. Itu pada masa saat itu. Tapi kalau pada masa sekarang kan itu nggak boleh ya. Guru hukum siswanya ya lapor aja ke KPAI, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, seperti itu. Jadi mindset-nya itu dibentuknya seperti itu. Kamu lulus sekolah langsung kerja. Kamu lulus langsung kerja. Nah, sedangkan pada saat itu memang kurangnya juga lapangan kerja, sehingga banyaknya orang yang sudah lulus yang menganggur. Jadi itu tidak diberikan skill lebih, ya, tidak diberikan skill tambahan. Yang dipelajari di sekolah ya hanya A, B, C, D. Ya, nah, itu yang nantinya akan digunakan di lapangan kerja. Ya, kalau sekarang lapangan kerja terbatas, tapi kita melihat kita memiliki skill yang mana, kita asah. Ya, kita kembangkan skill itu. Nah, dari itu bisa kita gunakan sebagai ladang mata pencaharian. Nah, tapi kalau pada masa saat itu ya enggak. Jadi skill itu memang dibatasi. Harus sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Ya, itu. Oke, itu tambahan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Oke, atau sudah cukup jelas?
Oke, insya Allah sudah tidak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada bisa ditutup oleh moderator, silakan. Baik, terima kasih Ibu sudah menambahkan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya hadir dan sudah berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Saya selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ketika penyampaian yang tadi materi yang sudah saya tambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya.